Shalom. Kita bersama membuka Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-32. Kitab Keluaran pasal 32, kita melanjutkan firman yang tadi pagi. Tadi pagi kita berbicara tentang takut akan Tuhan. Dan Tuhan hanya bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan. Siapa orang yang takut akan Tuhan? Sangat jelas dikatakan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-8 bahwa orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang benci kejahatan. Bukan hanya tidak berbuat jahat, tetapi benci kepada kejahatan. Itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Sehingga kalau sudah dikatakan benci kepada kejahatan, maka tentunya ada jarak antara orang-orang yang suka berbuat kejahatan dan orang-orang yang takut akan Tuhan. Selalu ada jarak. Tidak mungkin bisa berbaur. Gelap dan terang tidak bisa berbaur. Ya. Bahkan bangsa Israel di tanah Mesir mereka mendapatkan tempat khusus, yaitu Goshen. Mereka terpisah dari bangsa Mesir. Mereka terpisah. Bahkan pengalaman mereka pun di satu negara mereka mempunyai pengalaman yang berbeda. Ketika Mesir dilanda oleh berbagai tulah, maka di Goshen tidak terjadi tulah itu. Mereka hidup dalam keamanan yang Tuhan berikan. Jadi selalu ada perbedaan, selalu ada jarak antara orang yang takut akan Tuhan dan orang yang hidup dengan kejahatan. Ya. Kita tadi sudah belajar hal itu dan kemudian kita melihat Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasianya kepada orang yang takut akan Tuhan. Dan tadi pagi kita berbicara tentang contohnya adalah Musa. Bahwa firman-Nya, perjanjiannya, rahasia Tuhan diberitahukan kepada Musa. Tetapi sayangnya umat Allah bersama imam besar Harun, mereka tidak mau mendekat kepada Tuhan. Mereka tidak bergaul dengan Tuhan. Mereka mengadakan kegiatan sendiri. Mereka menantikan Musa untuk turun gunung. Dan di tengah-tengah kerumunan itu, mereka berkata-kata. Mereka membuat keputusan. Mereka menyembah Allah yang lain. Mereka membuat Allah yang lain. Mereka menyembah berhala dan menyebut berhala itu sebagai Yahweh. Itu adalah penghinaan yang sangat besar. Sidang jemaat, saya mau tekankan bahwa ketika kita tidak ada di pihak Tuhan, maka kita pasti menjadi musuh Tuhan, bahkan menjadi orang yang merendahkan Tuhan. Dan akibatnya kita lihat tadi bahwa Tuhan marah. Sampai ayat yang ke-7 mengatakan, mari kita lihat, tadi kita berhenti di sini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu, bukan bangsanya Tuhan lagi, bukan umatnya Tuhan, tetapi bangsamu, umatmu Musa, bukan umatku, kata Tuhan. Berarti setiap orang yang menyembah berhala, mereka ditolak untuk menjadi umat Tuhan. Dan yang lebih mengenaskan lagi adalah berhala itu adalah berasal dari kekayaan mereka. Kekayaan, hobi, keahlian bisa menjadi berhala kita.
Dari emas mereka mengolah, memahat, dan membentuk patung lembu emas, anak lembu emas. Dan mereka menyembahnya. Saya mau katakan, mereka menyembah kekayaan mereka. Mereka mengutamakan kekayaan mereka. Yang lebih mengenaskan adalah emas mereka sebenarnya bukan hasil kerja mereka. Emas mereka ketika mereka mau keluar dari Mesir, Tuhan katakan minta emas kepada bangsa Mesir. Dan bangsa Mesir mengatakan, ini ambil emas sebanyak mungkin, ambil pokoknya kamu cepat-cepat keluar. Bahkan berkat dari Tuhan, saya mau katakan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan sungguh-sungguh, berkat dari Tuhan akan menjadi berhala kita. Berkat dari Tuhan akan menjauhkan kita dari Tuhan. Berkat dari Tuhan akan membuat kita sombong, dan kesombongan itu dibenci oleh Tuhan. Sidang jemaat, kita sungguh harus hati-hati di dalam kehidupan akhir zaman ini. Di mana Tuhan mau menguduskan umatnya. Tuhan mau menyempurnakan umatnya. Tuhan tidak mau umatnya ketinggalan. Banyak orang sekarang membahas tentang antikris dan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Mereka membahas terus, dan kemudian mereka bingung sendiri, mereka bimbang sendiri, dan kemudian mereka bahkan tidak percaya. Kenapa? Karena yang dibutuhkan sekarang adalah manifestasi anak-anak Allah. Manifestasi kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Sederhananya adalah kita melakukan firman Tuhan, bukan hanya membahasnya. Bangsa Israel dikatakan, ini kalimat biarlah ini menjadi ayat emas kita yang akan menjadi peringatan bagi kita semua. Pergilah, turunlah, sebab bangsamu Musa, umatmu Musa, mereka bukan umatku lagi. Kenapa? Karena mereka tidak menyembah aku, tetapi mereka menyembah berhala. Mereka menyembah buatan tangan mereka sendiri. Mereka tidak menyembah aku, mereka tidak mendekat kepadaku. Mereka adalah umatmu Musa. Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Kenapa Tuhan mengatakan umatmu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir? Padahal sebenarnya Tuhan yang memimpin mereka keluar dari Mesir. Tetapi lihat pernyataan di ayat yang keempat. Pernyataan bangsa Israel. Diterimanya itu dari tangan mereka. Emas-emas itu dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, seluruh bangsa Israel berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ingat, seperti apa yang kau katakan di hadapanku, kata Tuhan, aku akan melakukannya. Engkau mengatakan bahwa anak lembu emas ini yang memimpin engkau keluar dari tanah Mesir, maka engkau bukan umatku lagi. Aku tidak memimpin engkau. Dan kalau kita perhatikan nanti ayat-ayat selanjutnya, Musa selalu berdoa dan Tuhan mengatakan, aku tidak mau memimpin mereka lagi. Tuhan pimpinlah, aku tidak mau. Beberapa kali ini terjadi. Sidang jemaat, pemulihan tidak semudah apa yang kita pikirkan. Kalau hanya dipulihkan keadaan jasmani, gampang.
Tetapi walaupun keadaan kita dipulihkan, walaupun tubuh kita disembuhkan dari sakit, tetapi ketika pola pikir kita belum diubah sesuai dengan firman Tuhan, Anda akan sakit lagi. Kita mau dipulihkan, kita akan jatuh lagi. Karena pemulihan itu yang terpenting adalah proses perubahan pikiran. Disesuaikan dengan firman Tuhan. Sedangkan sekarang banyak umat Tuhan, kalau mau jujur, tidak peduli, tidak suka akan firman Tuhan. Berikan kami cerita yang mengenakkan telinga kami. Jangan berikan firman yang keras. Jangan tegur kami. Jangan terlalu keras. Masih banyak gereja lain. Kami akan pindah ke gereja lain yang bisa menyenangkan telinga kami. Anda mungkin katakan, tidak mungkin lah Pak Yusa. Anda boleh lihat di kota-kota besar, jemaat mereka mempunyai orang-orang Kristen yang tidak pernah berkomitmen. Mereka kecewa sedikit pindah, mereka tidak cocok sedikit pindah, mereka ada clash sedikit pindah. Kita mempunyai jemaat yang penuh dengan kekecewaan. Yang penuh dengan kebencian. Yang mulutnya terbiasa berkata-kata tentang yang jelek akan gereja, akan hamba Tuhan. Sidang jemaah, hati-hati. Saya tadi mendengar firman dari seorang hamba Tuhan yang berkata begini. Banyak dari kita mengusahakan kesatuan tubuh Kristus. Banyak. Beberapa jemaat mungkin sudah sering mendengarkan dan selalu mendengarkan hamba Tuhan ini seperti yang saya katakan. Kita mengadakan KKR bersama. Kita mengadakan ibadah bersama. Gereja denominasi ini kuat di doanya. Bagian pendoa. Gereja bagian ini kuat di bagian pujian. Yang mimpin pujian. Ya. Tetapi hamba Tuhan ini mengatakan, ternyata dia keliru. Dia pikir itu kebenaran. Dia katakan, selama dasar keyakinannya tidak sama, tidak mungkin kita bisa bersatu sebagai anggota tubuh Kristus. Yang satu percaya bahasa roh, yang lain tidak. Yang satu percaya kesembuhan ilahi, yang lain tidak. Kita bisa bersatu berkumpul, iya. Tetapi saya mau katakan, ini hanya kulitnya. Dan hamba Tuhan ini mengatakan begini. Perhatikan. Yang disebut dasar keyakinan. Bagaimana kalau saya istilahkan, dia katakan DNA. Kalau hidungnya DNA-nya A misalnya. Telinganya DNA-nya B. Matanya DNA-nya C. Kira-kira bisa bersatu atau tidak? DNA. Dan ini yang terjadi. Dan hamba Tuhan ini katakan. Oleh karena itu. Dia fokus kepada gereja yang dipimpinnya. Kepada orang yang mau dinaunginya. Dan mereka dalam waktu-waktu tertentu mereka berkumpul. Inilah yang disebut tubuh Kristus. Sidang jemaah. Mungkin banyak orang akan kaget dengan pernyataan ini, tetapi saya percaya orang yang mempunyai roh yang sama akan bisa menangkap bahwa pengajaran ini adalah kebenaran yang disingkapkan Tuhan di akhir zaman. Inilah kebenaran. Kita akan lihat. Kita mau semuanya diubah. Anak saya mengatakan, Papa, beberapa kali terakhir ini kok khotbahnya keras. Saya mau katakan, saya pun tidak tahu. Saya hanya mengikuti pimpinan roh. Dan kalau Anda mengatakan terlalu keras Pak Yusa, ngadep ke Tuhan, ngomong ke Tuhan, Tuhan khotbahnya Pak Yusa terlalu keras. Mau diapakan Tuhan? Ya.
Dan saya percaya Tuhan akan katakan engkau yang akan aku apa-apakan. Ya. Karena waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Ayat yang ke-8. Segera juga, perhatikan ini, segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lihat di sini. Hati-hati dengan perkataan kita. Seringkali bahkan ketika kita diberkati, ini karena aku bekerja. Ketika menjadi yang terbaik, kita mungkin mengatakan, ini karena aku belajar. Saya mau katakan begini, Anda belajar. Bagaimana kalau Tuhan bikin Anda lupa semalam aja? Otakmu udah bisa nyambung terus. Dan besok ulangan. Seringkali kita ini terlalu menganggap kita bisa semuanya. Tuhan memperhatikan perkataan umat Israel. Mereka mengatakan, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ayat 9, lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini. Dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Kenapa dikatakan tegar tengkuk? Karena mereka sudah sering kali diajar Tuhan tetapi mereka kumat lagi. Mereka sering kali mendapatkan mujizat pertolongan Tuhan tetapi mereka gampang lagi bersungut-sungut. Istilahnya orang-orang Madura atau orang Indonesia mengatakan begini, walaupun tidak sepenuhnya kebenaran. Mon lakar labe teke tak kira bisa au be. Ya. Walaupun sekarang kita sebagai orang Kristen, memang itu tidak bisa berubah. Hanya Tuhan yang tidak mengenal kata mustahil itu yang mampu mengubahkan. Tetapi tanpa Tuhan, saya mau katakan, karakter manusia tidak akan bisa berubah. Mau diubah bagaimanapun, mau dinasehati bagaimanapun, kalau sudah karakter, itu tidak akan bisa dirubah. Kecuali kuasa Tuhan yang mengubahkan. Dan Tuhan mencap umatnya sendiri yang sekarang sudah ditolak. Mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Sidang jemaat, saya selalu berkali-kali mengatakan belajar dari setiap kejadian. Itu bukan satu kebetulan. Dalam setiap kejadian, sebenarnya Tuhan mau mengajar kita. Selama kita mengalami kejadian demi kejadian dan kita tidak memetik pelajaran yang Tuhan inginkan kita pelajari dari kejadian itu. Selama kita tidak bisa mengambil pelajaran dari kejadian itu, maka kejadian itu hanyalah sebuah kejadian yang akan lenyap dengan sendirinya. Tetapi ketika kita memetik pelajaran dari kejadian itu, kejadiannya berlalu. Tetapi pelajaran yang kita petik ini akan mempersiapkan kita untuk melangkah ke masa depan. Oleh sebab itu ayat 10. Biarkanlah aku. Wow. Biarkanlah aku. Supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Untung Tuhan tidak berkata pada saya. Kalau berkata pada saya, kemungkinan saya katakan, itu lebih baik Tuhan. Oh iya kan? Oh namanya orang bekerja, saingan itu kalau semakin semuanya disingkirkan, tinggal kita. Wah hebat. Bahkan Tuhan katakan, aku akan membuat engkau, Musa, engkau menjadi bangsa yang besar. Tetapi lihat hati Musa,
hati pemimpin. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu Tuhan yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Tadi pagi kita sudah bahas tentang orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Anda bisa bayangkan Tuhan dinasehati oleh Musa? Inilah hak istimewa dari keakraban, keintiman. Bagaimana Abraham tawar-tawaran dengan Tuhan untuk menyelamatkan Lot yang ada di Sodom. Dia tawar-tawaran. Musa demi menyelamatkan umat Tuhan, dia bersyafaat. Tetapi di dalam bersyafaat itu, perhatikan, Musa tidak hanya sekedar membela umat Tuhan, tetapi Musa membela nama baik Tuhan. Jangan sampai Tuhan namamu dicela karena engkau membinasakan umatmu. Tetapi di sisi yang lain, Tuhan, ampunilah akan umatmu, ingat perjanjianmu. Inilah pendoa syafaat. Dan yang saya mau katakan adalah ini. Ketika Musa berdoa ini, Musa masih ada di atas gunung. Sedangkan yang di bawah gunung mengatakan, Musa tidak tahu mati atau hidup. Sudahlah, tidak usah pikirkan Musa. Ayo buatkan kami berhala. Buatkan kami Allah. Orang umatnya, bangsa Israel tidak peduli kepada Musa. Tetapi Musa di tempat yang tersembunyi memperhatikan umatnya. Kita sudah bicara tentang otoritas Rabu yang lalu. Banyak orang berpikir, banyak anak berpikir mereka berhasil karena usaha mereka. Perhatikan. Padahal banyak anak berhasil karena doa-doa orang tuanya. Banyak umat Tuhan berpikir, kalau bukan karena aku, gereja ini tidak akan jadi seperti ini. Tetapi engkau bisa menjadi berkat bagi gereja ini karena engkau didoakan oleh gembalamu, karena engkau didoakan oleh orang-orang yang lebih rohani daripadamu. Walaupun tidak ada pengumuman, saya mau katakan, Musa tidak ada pengumuman, tetapi Musa mendoakan bangsa Israel. Pemazmur mengatakan, bahkan orang-orang yang aku doakan, aku sampai berpuasa, lututku, tulang lututku sampai kelihatan. Aku berpuasa untuk mereka dan mereka yang menyakiti aku, mereka yang mau membinasakan aku, kata pemazmur. Tetapi inilah pendoa syafaat. Tetapi yang saya mau katakan begini, ingat, seringkali keberhasilan kita, bahkan kesehatan kita, karena ada orang-orang yang mendoakan kita.
bukan karena kita hebat. Saya tidak bisa membayangkan seandainya Ayub tidak selalu mendoakan anak-anaknya. Saya percaya tidak sampai ke cerita di mana mereka itu dibinasakan oleh iblis. Sebelum iblis bertindak pun, di dalam cerita itu mereka pasti sudah binasa. Mereka sampai ke sana karena Ayub selalu mendoakan mereka. Hati-hati di sini. Yang saya takutkan adalah kita membenci orang-orang yang mendoakan kita. Berapa banyak anak-anak sering menyalahkan orang tua. Tetapi orang tua selalu mendoakan supaya Tuhan ubahkan, supaya Tuhan ampuni, supaya Tuhan pakai, supaya Tuhan berkati. Musa yang tidak diperdulikan oleh umat Tuhan. Musa berdoa. Dan Anda perhatikan begini. Umat Tuhan tidak tahu bahwa mereka sudah ada di ujung tanduk. Seperti telur di ujung tanduk, mereka tidak tahu. Lihat kata-kata ini. Ini kan menakutkan, ayat 10. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Dan aku akan membinasakan mereka. Padahal saya selalu membuat hal yang lucu ketika membaca ini, membayangkan supaya saya tertawa. Tidak usah Tuhan murka. Tuhan batu aja. Batu aja. Ya. Kan nanti di dalam kitab Wahyu kan dikatakan bahwa hanya dari suara dari mulutnya aja. Antikris dan antik-antiknya semuanya. Bayangkan padahal antikris kan pasti punya nuklir segala macam. Itu hanya dari suaranya aja habis semuanya. Tidak ada perang seperti Rambo saling tembak, Rambo-nya luka segala macam. Tidak ada, Tuhan tidak akan luka lagi. Ya. Dan kalau ini dijadikan film sungguh-sungguh, tidak laku. Kenapa? Masa sedahsyat itu hanya, mati semua, mati semua. Tidak laku. Ya. Dan Allah yang sedahsyat itu berkata, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Kita ini bisa bayangkan, sidang jemaat, umat Allah ini tidak menyadari bahwa mereka seperti telur di ujung tanduk. Mereka lagi nyanyi-nyanyi. Dikatakan nanti kita baca. Mereka nyanyi-nyanyi. Dan tadi pagi kita sudah bahas juga. Mereka menari. Mereka makan-makan. Sedangkan sebenarnya Tuhan katakan kepada Musa, biarkan murkaku bangkit. Seandainya tidak ada Musa, ini umat Tuhan habis. Musa bersyafaat. Dan luar biasanya, ayat 14. Dan menyesallah Tuhan. Kalimat ini luar biasa. Sidang jemaat. Engkau punya hak untuk berbicara, untuk menyampaikan isi hati. Bahkan, tanda kutip, menasehati Tuhan. Kalau kita berhasil membangun keintiman dengan Tuhan. Dan ini yang jarang dimiliki oleh umat Tuhan. Bahkan saya mau katakan, bahkan banyak hamba Tuhan yang tidak memiliki keintiman. Tadi pagi kita sudah bahas bagaimana keintiman. Kita jadi orang Kristen, tetapi tidak tahu rencana Allah bagi kita. Padahal keintiman dikatakan, Tuhan memberitahukan rencananya,
Tuhan memberitahukan rahasia-rahasianya. Mau pendeta, mau jemaat, mau diaken, kalau mereka tidak tahu rencana Tuhan atas hidupnya, berarti mereka tidak pernah mempunyai keintiman dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak pernah berbicara kepada kita, berarti kita tidak punya keintiman. Tidak mungkin ada keintiman tanpa berbicara, kecuali semuanya bisu. Ya. Itu pun pakai tangan begini aja, itu bicara. Ya. Bayangkan kalau tidak pakai tangan juga, yang bisu hanya pendelik begini. Tidak mungkin bisa intim. Ya. Harus ada interaksi. Sedangkan kalau mau jujur, banyak umat Tuhan tidak pernah berinteraksi dengan Tuhan. Teori banyak. Pertanyaannya, kapan Tuhan berbicara terakhir kali kepada kita? Teori banyak. Kapan kita menangis di hadapan Tuhan dalam hadirat Tuhan yang menandakan Tuhan hadir kepada kita? Pak Yusa, kalau kita ada di hadapan Tuhan kan tidak selalu nangis. Saya justru mau katakan, tidak mungkin orang kalau didatangi Tuhan tidak nangis itu. Tidak mungkin. Apalagi Tuhan ngomong, aku mengasihimu anakku. Habis sudah. Habis. Jangan katakan pada saya, Anda tidak mengerti apa yang saya katakan. Kalau Anda tidak mengerti apa yang saya katakan, Anda harus bertobat dan mengunci pintu kamarmu, mulai berpuasa dan berteriak pada Tuhan sampai Tuhan datang. Mari kita lihat selanjutnya. Ayat 15. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah. Itu adalah pekerjaan Allah. Enak ya, Musa hanya nerima. Inilah anugerah. Ya. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah. Dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh-loh itu. Kalau Tuhan sudah menulis, wow, ini hukum ini seharusnya mendatangkan pertobatan. Ingat, tangan Tuhan sendiri yang menulis. Ingat ketika Tuhan Yesus menulis di tanah, semua orang di sekeliling dia dan di sekeliling perempuan yang berzina itu semuanya sadar akan dosanya. Ingat ketika Tuhan menulis di dinding Belsyazar, dan ketika tulisan itu terbaca, Belsyazar habis. Sidang jemaah, inilah dahsyatnya Allah kita. Ayat 17, ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Perhatikan di sini. Saya kaget ketika tadi melihat ini. Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak dan berkata kepada Musa. Berarti Yosua ini ikut loh naik ke gunung. Ini tidak pernah diceritakan. Dan di pasal 33, ketika Tuhan menyatakan dirinya kembali di kemah pertemuan itu, dikatakan ketika Tuhan sudah bicara dengan Musa berhadapan muka, Musa keluar dari kemah itu, tetapi Yosua masih tetap tinggal. Kita melihat
Samuel masih kecil dan dia selalu tidur di bait suci. Di mana imam yang tidak bertugas seharusnya tidak boleh masuk dalam sana. Bahwa ada hati yang suci, hati yang tulus, yang bisa menghancurkan segala aturan-aturan itu. Yosua, saya percaya, lihat dia ini berbicara dengan Musa. Mereka berdua ini turun dari gunung. Walaupun tidak diceritakan, saya percaya Yosua ini naik. Bahkan ketika bangsa Israel takut di kemah itu, ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, Yosua bisa betah juga. Yosua betah dan Yosua tidak mati. Keintiman, kerinduan hati kita untuk selalu dekat. Kerinduan ketika kita dekat dengan Tuhan. Yosua tidak pernah berambisi untuk menjadi pemimpin. Tetapi ketika dia dekat dengan Tuhan, ketika dia dekat dengan Musa, impartasi Allah kepada Musa berlanjut kepada impartasi Musa kepada Yosua yang membuat dia menjadi pemimpin. Seringkali kita ingin jadi pemimpin dan merasa tidak dihargai dan kemudian kita marah. Tetapi Anda perhatikan perjalanan hidup Yosua. Dia tidak pernah menuntut untuk menjadi pemimpin. Dia tidak pernah menuntut untuk dihargai. Yang dia inginkan hanyalah dekat dengan Musa. Yang dia inginkan hanyalah dekat dengan kemuliaan Tuhan. Itu aja. Dan itu mengantar Yosua untuk menjadi pemimpin besar. Dan Yosua belajar. Yosua di sini berpikir. Karena kebiasaan. Kalau perang rame. Dan Yosua katakan, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi Musa sebagai abdi Allah yang mendengar suara Tuhan, bisa membedakan dengan jelas itu suara apa. Saya mau katakan, ketika engkau peka akan suara Tuhan, engkau juga akan peka dengan apa yang terjadi di sekelilingmu. Ketika engkau peka akan suara Tuhan, maka engkau juga akan peka terhadap hati dan kebutuhan orang-orang di sekitarmu. Ketika engkau peka akan Tuhan, engkau juga akan peka dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Semuanya berawal dari keintiman dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Tetapi jawab Musa, ayat 18, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Musa belum melihat, tapi dia mendengar. Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal yang kelima, Paulus katakan, sekalipun aku tidak hadir, di dalam roh aku hadir. Aku tahu apa yang kau lakukan. Sidang jemaat, inilah orang-orang yang intim. Kita bisa merasakan apa yang akan terjadi kepada anak-anak kita. Kita bisa merasakan apa yang akan terjadi dengan perusahaan kita. Kita bisa merasakan, kita tahu sekalipun berjauhan. Kita tahu. Musa tahu. Paulus katakan, aku tahu. Walaupun tidak hadir, aku seperti hadir. Ayat 19, dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu, dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya, dan dipecahkannya pada kaki gunung itu,
Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu. Dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburnya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Wow. Mereka minum air emas. Kadang ada loh, ada jus ya, jus makanan yang mahal. Kenapa? Ternyata mereka diilhami oleh tindakan penghukuman. Ya. Ada yang makan makanan mahal, kenapa? Ada serbuk emasnya, katakan. Ada minuman jus mahal, kenapa? Ada serbuk emasnya. Ternyata ribuan tahun yang lalu Musa sudah melakukannya. Ya. Ya. Tetapi yang harus kita perhatikan, lihat. Anda bisa lihat kesamaan dengan kemarahan Yesus di bait suci. Kemarahan Musa. Karena umat Tuhan menyembah berhala. Yesus juga masuk ke bait suci. Dan melihat para imam lagi ngitung uang. Tukar-menukar uang untuk persembahan. Dan mereka ambil keuntungan yang sangat besar. Dan Yesus juga membongkar balikkan semuanya. Anda lihat kesamaannya. Musa yang ada di pihak Tuhan. Kemarahannya juga mencerminkan kemarahan dari Tuhan. Yesus yang adalah satu dengan Bapa. Kemarahannya juga mencerminkan kemarahan dari Bapa. Sidang jemaat, Musa marah. Dan dia tidak peduli dengan harga emas. Kekudusan lebih penting daripada harta. Dengan resiko Musa ditolak oleh semua umat Tuhan. Tetapi dia tetap ada di pihak Tuhan. Dia marah karena memang harus marah. Bahkan Tuhan katakan kepada Musa, biarkanlah aku membangkitkan amarahku, murkaku. Saya bayangkan kalau sampai dalam cerita ini seakan-akan Musa katakan, Tuhan sudah, jangan marah Tuhan, biar aku yang marah aja. Ya kan? Kalau dikaitkan dengan cerita sampai di sini kan seperti itu. Kalau aku marah Tuhan, paling hanya lembu itu yang habis. Tetapi kalau engkau marah Tuhan, semua bangsa habis. Ya kan? Dan betapa salahnya lagi kalau kita menyalahkan kemarahan dari Musa. Padahal sebetulnya kalau kita lihat, daripada Tuhan yang marah, lebih baik Musa yang marah. Ayat 21. Lalu berkatalah Musa kepada Harun. Lihat ini perkataan Musa kepada Harun. Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu? Sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka. Tadi pagi kita sudah bahas. Harun sebagai imam besar keliru. Seharusnya dia kumpul dengan Tuhan bersama Musa. Seharusnya dia ada di atas gunung itu. Tetapi dia mau menjadi hamba Tuhan yang sosialis. Yang rasa sosialnya tinggi. Kumpul di tengah jemaat. Ketawa hahaha hihi membuat rencana-rencana. Dan rencananya adalah membuat patung anak lembu emas untuk disembah. Dan Harun kalah banyak. Kalah suara. Pemungutan suara. Siapa yang setuju buat patung lembu emas untuk disembah? Semuanya ngacung. Siapa yang tidak setuju? Kelihatannya Harun minder. Mau ngacungkan tangan hanya sendiri. Sudahlah ikut aja. Ya, ikut. Perhatikan kembali. Kerajaan Allah bukan negara demokrasi berdasarkan suara terbanyak. Kerajaan Allah
selalu berbicara kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah berbicara kebenaran, bukan suara terbanyak. Dan Musa menegur Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu? Sampai engkau terpengaruh, sampai engkau mau mengikuti apa keinginan mereka, apa yang mereka lakukan. Harun, maaf Tuanku, aku kalah suara. Kan seperti itu kan? Dan yang lebih parah, ini yang dikatakan Harun, ayat 22. Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah Tuanku, engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Harun menyalahkan bangsa Israel. Padahal seharusnya Harun yang memimpin mereka. Tetapi Harun ikut. Ketika sudah masuk ke dalam penghakiman, Harun menyalahkan umat Israel. Dan lebih penting lagi, lihat di sini. Kesalahan Harun sebagai hamba Tuhan. Sebagai imam besar. Dia tidak bertanggung jawab. Dia menyalahkan orang lain. Mereka berkata kepadaku, ayat 23, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api. Dan keluarlah anak lembu ini. Oh, Harun berbohong. Musa tahu enggak? Lembu ini terjadi karena mujizat. Bisa bayangkan anting, gelang, semuanya dilemparkan ke api, kemudian keluar berbentuk menjadi anak lembu emas. Seringkali kita ketika sudah dengar mujizat, kemudian sudah pasti dari Tuhan. Saya beberapa kali dikirimi sama orang-orang tentang seorang anak yang melihat katanya kedatangan Tuhan, penghukuman Tuhan yang sambil nangis-nangis dengan gayanya itu yang histeris. Saya katakan pada istri saya begini, orang kalau peka ya, tidak mungkin lihat Tuhan seperti ini. Ini kerasukan. Perhatikan, kalau Anda bisa merasakan, kalau manusia rohmu bangkit, engkau bisa rasakan. Kalau Tuhan yang menunjukkan, tidak mungkin misteri seperti itu. Hati-hati di akhir zaman ini. Untungnya Musa intim dengan Tuhan. Seandainya Musa hamba Tuhan yang tidak intim dengan Tuhan, maka Musa bisa juga kan katakan, ayo buat lagi. Mana kumpulkan emas, saya ingin lihat mujizat terjadi. Siapa tahu nanti keluar buaya. Ya, jadilah buaya darat. Ya. Harun imam besar berbohong. Aku hanya melemparkannya dan muncul. Padahal jelas di ayat yang keempat dikatakan, Keluaran 32 ayat yang keempat, diterimanya itu semua perhiasan emas itu dari tangan mereka. Perhatikan, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Loh, dipahat kok. Ini ngakunya muncul sendiri. Wah, mujizat. Untungnya Musa yang sudah dekat dengan Tuhan, yang baru dari hadapan Tuhan, sehingga baunya Tuhan itu
masih nyata. Dan sekarang dia mencium bau anak lembu emas, beda jauh. Beda jauh. Saya selalu katakan, untuk mengetahui bedanya uang asli dan uang palsu, jangan selalu memegang uang palsu dan mempelajarinya. Jangan. Anda tidak akan pernah tahu membedakan uang palsu dan uang asli. Tetapi cukup pegang uang yang asli terus. Pegang uang yang asli terus. Dan ketika Anda memegang uang palsu, Anda akan tahu itu palsu. Sama. Baunya Tuhan ini masih melekat. Sekarang ada yang dari roh jahat. Jelas tahulah Musa. Ya. Ayat 25. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang. Sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Lihat di sini. Gereja tanpa aturan. Gereja tanpa otoritas yang jelas. Maka akan seperti umat Israel bersama Harun. Harun dikatakan melepas. Melepas di sini dikatakan. Bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang. Sebab Harun telah melepaskannya. Sidang jemaat. Ketika di dalam gereja dibiarkan ada satu pelanggaran. Maka itu akan merembet kemana-mana. Ayat 26. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya dan pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Saya sederhanakan, ingat akibat penyembahan berhala adalah kematian. Tidak ada kompromi. Ketika engkau menyembah Allah yang lain. Enggak Pak, saya tidak menyembah Allah yang lain. Bagaimana? Contoh sederhana. Ketika engkau sudah dari pagi mengatakan, aku mau beribadah sore nanti. Dan kemudian ada tawaran yang lain yang akan menguntungkan engkau di waktu yang sama. Bagaimana? Ingat, hati-hati dengan penyembahan berhala. Hati-hati. Bahwa akibat penyembahan berhala adalah kematian. 3.000 orang mati. Ini jumlah yang sangat banyak. Ya, jumlah yang sangat banyak. Karena pada waktu itu dikatakan bahwa jumlah bangsa Israel semua dengan anak-anaknya itu kira-kira hanya 2 juta orang. 3.000 mati dan ini yang dewasa semua. Itu bagaimana? Mengenaskan, sungguh mengenaskan. Banyak orang yang tidak hati-hati, bahkan banyak orang Kristen yang tidak hati-hati dengan tindakannya. Tetapi pemisahan akan terjadi dan sedang terjadi. Yang kudus akan semakin kudus, yang cemar akan semakin cemar. Kalau ini akhir zaman berarti memang sudah jelas mana yang ilalang, mana yang gandum. Kalau ini memang akhir zaman, maka ini akan membuat kita jelas melihat perbedaan antara kambing dan domba. Jelas pemisahan sedang terjadi. Sedang terjadi. Ayat yang ke-30 kita loncat. Ayat 30 sampai ayat 34. Kembali ini berbicara tentang
Musa bersyafaat kembali. Keesokan harinya, berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar. Sidang jemaat, jangan remehkan penyembahan berhala. Jangan remehkan, kamu ini telah berbuat dosa besar. Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Ya, dia bersyafaat kembali. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Kembali saya katakan, Allah kita siapa? Kalau mau jujur, kita mendengarkan, kita koreksi diri kita akan tahu. Dan yang akan mengagetkan adalah jangan-jangan bukan Yesus Tuhan Allah kita. Jangan-jangan pekerjaan kita, jangan-jangan kekayaan kita, jangan-jangan keahlian kita, jangan-jangan titel kita, jangan-jangan teman kita adalah Allah kita. Hati-hati di sini. Ayat 32, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Lihat hati Musa, seorang hamba Tuhan yang sering dikecewakan, yang sering disakiti, yang sering disalah mengerti oleh umat Tuhan. Tetapi bahkan dia rela mati, dia rela terpisah dari Tuhan yang dia kasihi demi umat Tuhan diselamatkan. Sama dengan Paulus. Sama dengan Paulus. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, inilah Tuhan kita. Jangan buat main-main. Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari dalam kitab. Walaupun kita sebagai orang tua mungkin kasih kita kepada anak kita mengatakan, Tuhan jangan hukum anakku, biar aku ajak yang dihukum. Maka kita akan mendengar jawaban dari Tuhan, jawaban yang sama. Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Ini penghukuman yang paling menakutkan. Karena kalau hanya kita kaya jadi miskin, yang penting nama kita tidak dihapus dari buku kehidupan, masih tidak masalah. Tetapi ini langsung, penyembahan berhala akan membuat nama kita dihapus dari buku kehidupan. Ketika kita menyembah Allah lain, maka nama yang sudah tertulis di buku kehidupan itu akan terhapus dengan sendirinya. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Lihatlah, inilah Tuhan. Inilah Tuhan yang tidak bisa dibuat main-main. Musa sekarang pergi, pimpin itu umatmu itu. Pimpin. Sudah aku tidak mau mimpin lagi, tapi kasih karuniaku kepadamu. Aku akan mengutus malaikat untuk memimpin engkau dan umatmu ini. Sidang jemaat, bagi orang yang tidak punya pengalaman bersama dengan Tuhan, dengan mudah orang itu atau kita bisa mengatakan, tidak masalah lah. Tuhan tidak pimpin, yang penting ada malaikatnya yang mimpin, yang penting kita sama-sama selamat. Beda. Ketika kita sudah pernah bersama dengan Tuhan dalam hadirat kemuliaannya, maka kita akan tahu bahwa itu tidak tergantikan oleh apapun juga. Tidak akan pernah tergantikan.
tidak akan pernah tergantikan oleh apapun juga. Dan lihat, mungkin Tuhan masih membiarkan, di sini dikatakan. Tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Jangan main-main dengan dosa. Ada pembalasan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jangan anggap rendah pengorbanan Yesus. Biarlah engkau pegang erat-erat pengorbanan Yesus dan hiduplah kudus. Hiduplah takut akan Tuhan. Ayat 35. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu. Karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Tuhan menulahi mereka. Tuhan menghukum mereka. Tuhan mengutuk mereka. Apakah ini salah satu penyebabnya juga yang tidak dicatat? Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb. Sidang jemaat, kita sudah sampai detik-detik terakhir untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jangan main-main dengan dosa. Ini waktunya kita semakin disempurnakan, semakin dikuduskan. Ini waktunya terang Tuhan atas hidup kita semakin nyata, semakin terang. Tuhan kiranya akan membawa gereja ini ke dalam pengalaman keintiman bersama Tuhan. Tuhan akan membuat gereja ini sepakat seia sekata. Karena kita satu tubuh, saya mau katakan. Gereja ini ketika kita sepakat, inilah yang disebut dengan tubuh Kristus. Dasar keyakinannya harus sama. Seperti Paulus katakan, kami memiliki roh iman yang sama. Tadi ada Ibu Gembala GPPS juga kemarin tulis di WA, seminar tentang kepenuhan Roh Kudus. Dan iklannya adalah kepenuhan Roh Kudus bukan hanya mujizat, bukan hanya kesembuhan, tetapi kepenuhan Roh Kudus yang benar, tanda-tandanya itu bukan berbahasa lidah, tetapi kepenuhan Roh Kudus yang benar adalah munculnya buah roh, yaitu kasih, kesetiaan. Saya hanya tulis begini, ingat, saya tulis pada hamba Tuhan itu, ingat, doktrin GPPS dengan doktrin denominasi gereja itu jauh berbeda. Dan tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Artinya, sekalipun pendeta, belum tentu kita mempunyai keyakinan iman yang sama. Belum tentu. Belum tentu. Bahkan di tengah-tengah pandemi seperti sekarang. Pendeta satu dengan yang lain saling menyalahkan. Yang satu mengatakan iman akan membuat kita sehat. Yang lain mengatakan kamu sembrono. Hikmat akan membuat kita selamat. Sudahlah, walaupun engkau berhikmat, engkau sembunyi terus. Tak ada ibadah, tapi pembantu pulang kampung baliknya bawa lagi. Mati juga. Saya mau katakan dimanapun engkau berada, ingat saya tidak mengajarkan sembrono. Tetapi yang saya mau katakan, engkau tidak bisa terbelenggu dan hidup terbelenggu dengan ketakutanmu. Engkau harus meraih roh iman yang sama itu. Roh yang membuat kuasa kebangkitan Kristus bekerja dengan kuat di dalam tubuhmu yang fana
untuk membangkitkan, untuk menyembuhkan, untuk melindungi tubuh kita ini. Kita akan hidup dengan kuasa kebangkitan Kristus. Sidang jemaat, saya mau katakan, bahkan dengan keyakinan ini saja, saya percaya kita akan banyak berbeda dengan dari gereja lain. Yang dikatakan, kita mengatakan sama-sama tubuh Kristus. Tetapi ingat, jika DNA-nya tidak sama, kita tidak bisa bersatu. Silakan koreksi hidup kita dan perhadapkan kepada Tuhan sendiri. Saya percaya Tuhan akan terus beracara dalam kehidupan kita.